Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patron Balito Valian NPMC 1B018017. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Pasar modal merupakan sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat-surat penting. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga dijelaskan bahwa pasar modal merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan efek serta penawaran umum saham. Peran dari pasar modal sendiri yang pertama adalah sebagai lembaga perantara atau intermediasi selain bank. Yang kedua, memungkinkan para investor untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak-pihak lain. Yang keempat, memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari berbagai kegiatan keuangan. Dan yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan cara menjual surat berharga yang dimilikinya. Nah, ada beberapa jenis dari pasar modal. Yang pertama ada primary market yang merupakan tempat pertama kali dibukanya penawaran saham oleh emiten sebelum dijual atau diperdagangkan di pasar kedua atau sekunder. Yang kedua ada secondary market, itu merupakan tempat perdagangan saham yang sudah dilakukan penawaran pada tempat pasar perdana. Yang ketiga ada third market, yaitu tempat perdagangan saham di luar bursa. Dan yang terakhir ada fourth market, yaitu wujud dari perdagangan efek atau antar pemegang saham maupun proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan jumlah nominal yang sangat-sangat besar. Nah, tujuan dari pasar saham sendiri yang pertama, memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta dalam menikmati hasilnya atau laba. Nah, fungsi dari pasar modal sendiri yang pertama adalah untuk menambah modal. Berikutnya untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, sebagai sarana menciptakan tenaga kerja. Yang kelima, sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara. Nah, dan yang terakhir adalah sebagai indikator perekonomian negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ada beberapa lembaga atau pihak-pihak yang langsung terlibat dalam pasar modal. Yang pertama ada anggota Bursa Efek, yang kedua Biro Administrasi Efek, yang ketiga Bursa Efek, yang keempat emiten, yang kelima kustodian, yang keenam lembaga clearing dan penjamin, yang ketujuh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang kedelapan manajer investasi, yang kesembilan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang ke-10 penjamin emisi efek. Nah, yang berikutnya perantara perdagangan efek, yang ke-12 perseroan, ke-13 perusahaan efek, ke-14 perusahaan publik, yang ke-15 yaitu wali amanat. Nah, contoh-contoh dari pasar modal yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan pasar modal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.